Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Diantara Sudrajat. Saya akan mempresentasikan analisis dalam studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Pak Bambang Purnomo SEMM. Aspek teknis, kebutuhan fasilitas dan peralatan. Di sini, apa saja fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Jadi kita harus menganalisis apa aja yang harus dipersiapkan. Kedua, proses produksi atau jasa. Bagaimana produksi dan jasa yang akan kita gunakan. Yang ketiga, kapasitas produksi dan jasa. Berapa banyak produk dan jasa yang dapat dihasilkan. Yang keempat, kualitas produk dan jasa. Bagaimana standar kualitas produk atau jasa yang akan dihasilkan. Aspek manajemen dan hukum. 1. Kelayakan manajemen. Apakah manajemen bisnis memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai? Yang kedua, kelayakan hukum. Apakah bisnis tersebut telah memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku? Yang ketiga, perencanaan jangka panjang. Apakah bisnis tersebut memiliki rencana jangka panjang yang jelas? Yang keempat, kebijakan dan prosedur. Apakah bisnis tersebut memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dan efektif? Terakhir, pemantauan dan pengendalian. Apakah bisnis tersebut memiliki sistem pemantauan dan pengendalian yang efektif? Aspek selanjutnya dari aspek ekonomi. Pertama, kita harus menganalisis dampak terhadap produksi dan konsumsi. Apakah bisnis tersebut dapat meningkatkan produksi dan konsumsi barang dan jasa? Selanjutnya, kita harus menganalisis dampak terhadap pendapatan dan lapangan pekerjaan. Apakah bisnis tersebut menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatnya pendapatan masyarakat? Dan selanjutnya kita harus analisis terhadap lingkungan. Apakah bisnis tersebut ramah lingkungan? Kita analisis selanjutnya adalah keuangan. Analisis arus kas. Kita harus memproyeksikan arus kas kita sebelum membuat bisnis. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah bisnis tersebut dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk menutupi biaya-biaya dari penghasilan keuntungan. Setelah itu, kita analisis biaya modal. Analisis ini bertujuan untuk menemukan biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai investasi bisnis. Selanjutnya, analisis sensitivitas. Analisis ini bertujuan untuk menilai bagaimana kinerja bisnis akan berubah jika terjadi perubahan pada faktor-faktor tertentu, seperti harga jual, biaya produksi, dan permintaan pasar. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan dokumen yang menyajikan informasi keuangan suatu bisnis. Analisis keuangan bertujuan untuk menilai kinerja keuangan. Selanjutnya, untuk menganalisis aspek finansial, kita harus mencari NPV, Net Present Value. Metode ini digunakan untuk menghitung nilai bersih saat ini dan aliran kas masa depan. Dan kita harus analisis IRR, Internal Rate of Return. Metode ini digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian internal dari investasi. Berikutnya, payback period. Metode ini digunakan untuk menghitung bagaimana kita membalikan modal. Sekian, terima kasih.